Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Berjumpa lagi dengan saya Anida Nurajila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan menggunakan alat peraga IPA. Alat peraga IPA yang saya buat ini saya namakan buku perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat peraga IPA yang saya buat ini. Alat peraga IPA yang saya buat ini tentang buku perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Penggunaannya khususnya untuk mata pelajaran IPA agar peserta didik lebih paham tentang contoh-contoh dari perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Di sini cara penggunaannya sama seperti membuka buku pada umumnya, karena di sini saya membuat alat peraga seperti buku yang bentuknya seperti buku ya teman-teman. Namun isinya berbeda. Di sini saya membuat isinya tentang contoh-contoh dari perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan menggunakan gambar-gambar yang saya buat sekreatif mungkin agar menarik minat siswa untuk lebih belajar dan fokus serta lebih memahami pembelajaran IPA. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan menggunakan alat peraga yang saya buat ini. Saya akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Saya mengambil contoh pohon mangga. Pohon mangga berkembang biak secara generatif dengan cara penyerbukan, di mana pohon mangga yang telah dewasa akan mempunyai bunga lalu mengalami proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini akan menjadikan buah mangga yang kecil. Buah mangga yang kecil akan bertumbuh besar dan ini dia contohnya. Lalu di dalam buah mangga ini terdapat biji mangga. Nah, ini dia biji mangga. Nah, biji mangga ini bila ditanam akan bertumbuh tunas dan akar. Lanjut pada proses selanjutnya akan menjadi pohon mangga kecil dan baru bertumbuh serta bertumbuh lagi menjadi pohon mangga dewasa. Dan seperti itulah perkembangbiakan pohon mangga secara generatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Di sini saya mengambil contoh jenis cangkok. Nah, biasanya cangkok ini dilakukan pada pohon yang berkayu seperti pohon rambutan dan pohon mangga. Cangkok ini adalah jenis perkembangbiakan dengan mengambil dahan atau batang pada tumbuhan yang akan dicangkok. Nah, sebelum diambil seharusnya itu sudah bertumbuh akar lalu ditanam menjadi tanaman baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mencangkok. Membuatlah dua keratan pada cabang batang dengan jarak 10 cm. Kemudian kupas kulitnya dan bersihkan lendir-lendirnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah bungkus dengan tanah serta plastik ataupun bisa diganti dengan serabut kelapa, lalu ikat sisi-sisinya dan diamkan tengahnya sampai bertumbuh akar. Setelah bertumbuh akar, kita masuk pada proses selanjutnya yaitu potong dan tanam batang yang telah dicangkok dan menjadi tanaman yang baru. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang sering disebut juga perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, di sini dalam alat peraga saya ini, saya membuat perkembangbiakan salah satunya ovipar pada jenis hewan ayam. Nah, tahap pertama di sini adalah telur sebagai wadah organik berkembangnya zigot dan embrio. Nah, telur akan mengalami pengalaman selama 21 hari dan kemudian menetas. Kemudian pada proses selanjutnya akan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini akan terlihat wujudnya atau bentuknya ketika 3 hari setelah menetas. Kemudian lanjut pada proses selanjutnya adalah menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini dapat dibuahi dan mengandung banyak sel telur sekitar berumur 7-8 bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Dalam alat peraga yang saya buat ini, saya menggunakan contoh hewan paramecium. Nah, paramecium ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan alat peraga yang saya buat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.